Mbah Kliwon di sini mulai melihat tanda-tanda kalau Ratu Siluman Kera itu sudah mendekati anak tersebut untuk mengambil nyawanya. Dengan ciri-ciri bagian urat lehernya itu pasti keluar semua biru-biru, dan anak itu lehernya itu berputar ke belakang seperti ini, seakan-akan patah. 3 hari setelah jenazah dimakamkan, mulai satu persatu rumah warga tadi diteror dengan sosok hantu yang kepalanya itu kayak mau putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya. Kali ini kita masuk ke dalam segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan. Pasti sudah ada yang nunggu-nunggu nih, part ketiga, bagian akhir perjalanan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Kliwon. Di akhir video part kedua, sudah saya katakan, segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan akan tayang lagi. Dan ini video pertama di Januari di tahun 2023, yang mana sudah lama sekali. Terakhir, segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan itu menceritakan kisah tentang Kinar. Nah, kenapa kisah part ketiga perjalanan dari Mbah Kliwon ini saya masukkan ke dalam segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan? Karena ini sangat menarik sekali, sahabat. Banyak hikmah pelajaran yang kita ambil dari seorang kakek tua yang bernama Mbah Kliwon, yang di masa tuanya baru menyadari, baru menyesali kesalahan yang sudah nyata beliau lakukan. Pilihan untuk melakoni ritual pesugihan dengan menukar anak-anaknya dengan harta kekayaan, disinilah membuat penyesalan di akhir hidup Mbah Kliwon. Sedikit saya akan mengulas akhir cerita di part kedua perjalanan pesugihan Mbah Kliwon ini, yang mana tumbal kelima akan diambil oleh siluman Ratu Kera yang memberikan kekayaan kepada Mbah Kliwon, yang mana tumbal terakhir, tumbal kelima, merupakan anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki oleh Mbah Kliwon. Karena Mbah Kliwon tidak mau kehilangan anak laki-lakinya ini, beliau bernegosiasi dengan Ratu Siluman Kera bahwa Mbah Kliwon ini mengajukan kalau bisa tumbalnya digantikan saja dengan nyawa Mbah Bowo. Setelah Mbah Bowo diambil menjadi tumbal, si Ratu Siluman Kera tidak apa-apa, tidak memberikan harta kekayaan berlipat setelah tumbal itu diambil, tidak masalah. Yang penting tumbalnya bisa diganti. Kesepakatan pun terjadi. Ratu Siluman Kera mengambil tumbal nyawa Mbah Bowo karena ditukar guling oleh si Mbah Kliwon. Mbah Kliwon yang khawatir. Dia sadar suatu saat nanti anak laki-lakinya ini akan diambil menjadi tumbal. Dari kecil, Mbah Kliwon mendidik anaknya ini untuk lebih taat dengan ajaran agama Islam.
dipaksa oleh Mbah Kliwon untuk mendalami ilmu keagamaannya di pondok pesantren yang ada ndak terlalu jauh dari kampung Mbah Kliwon, tapi anaknya di sini. Ya, setelah beliau dewasa, agak sedikit bertentangan dengan sikap atau keputusan sang ayah. Mbah Kliwon di sini memaksa anaknya untuk selalu menunaikan ibadah sholat 5 waktu, yang mana ndak mesti dipaksa. Kewajiban sholat 5 waktu itu harus kita jalankan. Tapi di sini Mbah Kliwon memaksa anaknya dengan cara yang berbeda. Ya, dia sanggup memaki-maki anaknya, walaupun di sini dia sayang. Tapi makian itu bukan untuk menghina, bukan untuk menjatuhkan mental anaknya, enggak. Tapi untuk mendorong anaknya biar lebih taat lagi. Karena ketakutan Mbah Kliwon yang tidak diketahui oleh anaknya yang sangat besar sekali. Ya, Ratu Siluman Kera itu akan selalu mengintai anak bungsu atau anak laki-laki dari Mbah Kliwon untuk dijadikan tumbal. Makanya Mbah Kliwon di sini berpikir, kalau si anak ini lebih taat, lebih dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan memberikan ekstra perlindungan untuk menyelamatkan si anak. Itu pemikiran dari si Mbah Kliwon. Tapi ketika Mbah Kliwon menyuruh anaknya sholat, sholat. Jangan tidur terus, udah subuh bangun. Nah, si anak di sini merasa kalau bapaknya ini gak adil. Ya, bapak nyuruh aku sholat, kalau aku ndak sholat aku dimarahin. Tapi bapak ndak pernah aku lihat bapak tuh basuh wajah bapak dengan air wudhu, sama sekali ndak pernah, Pak. Ayolah, ayo kalau bapak mau nyuruh aku sholat, bapak imam, bapak imamin aku, kita sholat sama-sama. Tapi Mbah Kliwon di sini tidak mau untuk menunaikan ibadah karena dia sadar dirinya sangatlah kotor sekali. Nah, jadi Mbah Kliwon di sini setelah anaknya ini selesai ya pendidikan di pondok pesantren, beliau di sini menyuruh anaknya untuk merantau. Ya, karena di Jambi Mbah Kliwon ini tidak ada sanak famili, ya. Ibu bapaknya sudah meninggal, keluarga-keluarga dari sekampung tuh tidak ada. Jadi anaknya ini disuruh untuk pulang kampung. Di kampung itu ada Pak Demu, ada Bu Demu. Kamu tinggal di kampung aja lah. Ya, biar bapak yang ngurus perkebunan sawit di sini. Nanti biar bapak kirimin kamu uang. Tapi anaknya tidak mau. Anaknya tidak sanggup untuk meninggalkan bapak yang sudah tua, ibu yang sudah cukup renta. Jadi anaknya sama sekali tidak mau disuruh merantau. Mbah Kliwon di sini tetap kekeh maksa untuk anaknya merantau karena Mbah Kliwon ini berpikir mungkin kalau anaknya jauh dari ruang lingkup Mbah Kliwon, si Ratu Siluman Kera tidak akan mengambil anaknya untuk dijadikan tumbal. Kekhawatiran Mbah Kliwon ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Namun di dalam kekalutan pikiran dari si Mbah Kliwon, beliau di sini mengambil satu keputusan yang menurut saya sangat tidak tepat sekali. Sebuah keputusan yang sangat merugikan sepihak. Apa keputusan yang diambil oleh Mbah Kliwon? Beliau memutuskan untuk menikahi janda dari almarhum Mbah Bowo tadi. Almarhum Mbah Bowo meninggalkan 3 orang anak. 3 orang anak dari Mbah Bowo ini. Usianya ada yang sebaya dengan si anak bungsu dari Mbah Kliwon. Ada satu yang bungsunya masih kecil. Nah, jadi dinikahilah. Setelah mendapatkan izin dari istri pertama, Mbah Kliwon mengatakan kepada saya, alasan saya itu cuma untuk membantu, menolong, karena Bowo itu teman saya tidak sanggup melihat kalau anaknya, istrinya harus hidup bercokol di ladang perkebunan sawit. Mereka kan tidak paham betul untuk mengelola sawit, percuma juga. Kaplingan-kaplingan yang ditinggalkan si Bowo, kalau istri dan anak-anaknya mengurus, tidak akan membuahkan hasil yang cukup untuk membiayai hidup mereka. Karena memang dasarnya istri dari Mbah Kliwon ini orangnya ndak terlalu banyak niko-niko lah. Setiap keputusan yang diambil oleh Mbah Kliwon, walaupun itu keputusan sepihak menguntungkan pribadi dari si Mbah Kliwon, menyakiti hati istrinya, beliau tetap menerima. Yo wis mas, kalau itu keputusanmu,
di rumah ini juga aku merasa sepi. Biarlah kalau memang Mas mau menikahi janda dari almarhum Mas Bowo, suruh mereka tinggal di sini sama anak-anaknya, biar rumah ini ramai. Sekilas di sini kalau kita mendengar alasan dari Mbah Kliwon untuk menikahi janda dari almarhum Mbah Bowo, ini sangat mulia sekali. Tapi bukan itu, bukan kemuliaan yang dikejar Mbah Kliwon, bukan. Tapi nanti sahabat-sahabat pasti akan tercengang dengan apa yang akan dilakukan oleh Mbah Kliwon. Di sini Mbah Kliwon mulai menceritakan drama penumbalan yang dilakukan oleh Mbah Kliwon. Memang 4 orang anak-anak dari Mbah Kliwon ini sudah meninggal dunia, sudah terlebih dahulu ditumbalkan oleh Mbah Kliwon. Tapi drama penumbalan yang akan saya bawakan ini, penuturan yang diberikan oleh Mbah Kliwon, ini lebih tragis, ini lebih menyedihkan dari kematian-kematian 4 orang anak Mbah Kliwon. Beliau di sini mulai menceritakan setelah istri anak bungsu laki-lakinya setuju keputusan untuk menikahi janda almarhum Mbah Bowo, pernikahan pun dilangsungkan. Otomatis di sini beberapa kapling perkebunan sawit peninggalan almarhum Mbah Bowo ini menjadi kekuasaan atau dikuasai oleh Mbah Kliwon. Perkebunan sawitnya semakin luas dan kehidupan awal pernikahan Mbah Kliwon dengan istri almarhum Mbah Bowo atau janda dari almarhum Mbah Bowo ini semua berjalan baik-baik saja. Keharmonisan terlihat dari istri muda dengan istri tua, ya, istri pertama dari Mbah Kliwon. Anak dari Mbah Kliwon juga terlihat sangat akrab sekali dengan anak-anak almarhum Mbah Bowo karena mereka saling mengenal, sepemainan lah jatuhnya. Nah, di rumah itu tidak ada kecanggungan, tidak ada cekcok, semuanya berjalan baik-baik saja. Anak-anak dari Mbah Bowo sangat menghargai sosok ayah sambung mereka, yaitu Mbah Kliwon. Mbah Kliwon pun di sini selalu melemparkan senyuman lebar ketika anak-anak sambungnya menyapa. Di balik senyuman lebar dari Mbah Kliwon, di sini ada tujuan yang sangat mengerikan sekali. Teruntuk 3 orang anak sambung dari Mbah Kliwon ini. Mbah Kliwon di sini mengatakan, anak pertama dari almarhum Mbah Bowo ini usianya 3 tahun lebih tua dari anak bungsu si Mbah Kliwon. Anak keduanya ini sebaya dengan anak bungsu dari Mbah Kliwon. Sedangkan anak ketiga dari almarhum Mbah Bowo, anak sambung dari Mbah Kliwon, ini usianya masih sekitar 14 tahun. Dan ketiga-tiganya adalah anak lelaki. Kurang lebih sekitar 5 bulan setelah Mbah Kliwon menikahi janda beranak 3 ini, tiba-tiba istri pertama dari Mbah Kliwon kondisi kesehatannya mendadak turun drastis. Sakit yang diidap oleh istri pertama dari Mbah Kliwon ini tidak panjang, cuma 3 hari. 3 hari dia mengatakan kepalanya pusing, sering muntah-muntah, ya, dia merasa kalau perutnya ini kembung terus, tapi tidak bisa buang air, nggak bisa kentut. Ya, bahkan sendawa aja dia nggak bisa. Jadi perut ini semakin lama semakin membesar, diisi angin. Dan istri pertama dari Mbah Kliwon pun meninggal dunia. Kematian istri pertama dari Mbah Kliwon membuat putra bungsu mereka sangat berduka sekali. Anak-anak sambung dari Mbah Kliwon, istri muda dari Mbah Kliwon, di sini mereka sangat kehilangan sekali. Mereka sama sekali nggak mengira penyakit yang diderita selama 3 hari cuma ini bisa membuat istri pertama dari Mbah Kliwon menghembuskan napas terakhir. Dan Mbah Kliwon di sini mengatakan kepada saya, jangan pula kamu berpikir, nak,
kalau istri pertamaku itu sengaja aku tumbalkan. Enggak. Kematian istri pertamaku memang ini nggak ada kaitannya dengan ritual pesugihan atau tumbal-tumbalan ini, enggak. Aku aja bingung. Kenapa tiba-tiba bisa penyakit itu bisa ada di tubuh istriku kalau memang istriku aku tumbalkan. Seperti biasa, aku harus melalui satu ritual, yaitu didatangi oleh Ratu Siluman Kera. Aku harus melayani hawa nafsu dari Ratu Siluman Kera, dan beberapa hari setelah ritual itu dilakukan, barulah nyawa tumbal akan dijemput oleh Ratu Siluman Kera. Dan Ratu Siluman Kera pasti akan mengatakan siapa yang akan diambilnya untuk dibawa, diasuh di kerajaan gaib Ratu Siluman Kera. Ini tidak ada sama sekali. Ratu Siluman Kera tidak datang, makanya aku bisa memastikan kematian istriku ini tidak ada kaitannya dengan ritual pesugihan yang kulakukan. Memang penyakit yang membunuhnya. Setelah kepergian istri pertama dari Mbah Kliwon, yang tadinya rumah kediaman Mbah Kliwon ini barulah terlihat ceria, ramai, sekarang kembali merundung duka. Setelah kematian sang ibu, anak bungsu dari Mbah Kliwon ini lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Ketika disapa oleh Mbah Kliwon, anaknya ini selalu membuang muka, seakan-akan benci sekali dengan sosok ayahnya Mbah Kliwon. Mbah Kliwon di sini mulai berpikir, apakah putra laki-lakiku ini tahu dengan apa yang aku lakukan, dengan ritual pesugihan yang aku lakukan. Tapi dia mau nanya, tidak berani, karena warga-warga sekitar, tetangga-tetangga, orang-orang yang ada di desa tersebut, semuanya mengetahui ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Kliwon. Pastilah anaknya ini pernah mendengar cerita dari warga-warga mengatakan kalau aku telah menumbalkan anak-anakku. Dan aku takutnya Mbah Kliwon bilang sama saya, putra laki-laki bungsuku ini mengira kematian ibunya ini adalah ulahku. Nah, mulai di sini hubungan antara Mbah Kliwon dengan anak laki-lakinya ini semakin renggang, semakin renggang. Mbah Kliwon mulai mencoba untuk memberanikan diri, bertanya sama anak laki-lakinya, "Le, kamu kenapa? Sedih ditinggal ibu? Jangan terlalu sedih kayak gitu. Kamu kan masih punya bapak. Kalau kamu kayak gini terus, bapak lo yang jadi sedih." Tapi tidak ada jawaban dari anak si Mbah Kliwon. Dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan bapaknya. Nah, kepergian anak dari Mbah Kliwon ini, beliau tidak tahu anaknya ini minggat kemana. Dicari ke rumah teman-temannya, sama sekali teman-temannya tidak ada yang tahu. Nggak tahu anaknya ini ngumpet di mana. Kepergian anak bungsu dari Mbah Kliwon ini cukup lama. Kurang lebih adalah sekitar setahun setengah, ndak pulang-pulang. Mbah Kliwon sudah mencari, nyuruh orang, ngupah orang untuk mencari, sama sekali anaknya tidak dapat ditemukan. Sama sekali tidak diketahui di mana anaknya ini ngumpet. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, ya, setelah Mbah Kliwon ini ditinggal oleh anak bungsunya minggat, di rumah itu tinggallah janda dari almarhum Mbah Bowo dengan 3 orang anaknya. Walaupun mereka ada di rumah, Mbah Kliwon masih merasa kesepian. Hati dan pikirannya masih memikirkan si putra bungsu. Nah, dalam kurun waktu 1,5 tahun inilah si Ratu Siluman Kera yang sudah lama sekali tidak mendatangi Mbah Kliwon untuk menjemput tumbal, kembali mendatangi Mbah Kliwon pada suatu malam. Di malam itu, Mbah Kliwon yang sudah tahu ada tanda-tanda, beliau pun mempersiapkan diri. Walaupun usianya sudah lebih setengah abad, Mbah Kliwon di sini harus siap melakukan
ritual bersetubuh dengan Ratu Siluman Kera. Dan setelah ritual itu dilakukan, Ratu Siluman Kera di sini mengatakan, tumbal kelima saatnya ku ambil. Putra laki-lakimu akan kujemput untuk kubawa berkumpul dengan saudara-saudaranya. Lagi-lagi di sini Mbah Kliwon meminta belas kasih, meminta untuk ditukar tumbal tersebut. Ratu Siluman Kera di sini awalnya menolak. Tidak ada perjanjian untuk menukar, Kliwon. Kamu sudah menikmati apa yang telah kuberikan. Saatnya kamu harus membayar. Kamu sudah tahu dengan cara apa kamu harus membayarnya. Siapa yang harus melunasinya. Tumbal terakhir akan kujemput. Di sini Mbah Kliwon mengatakan, aku sudah menyiapkan tumbal-tumbal baru untuk kamu jemput, untuk menggantikan tumbal terakhirku. Mbah Kliwon mencoba untuk bernegosiasi dengan Ratu Siluman Kera, karena Ratu Siluman Kera ini setelah Mbah Kliwon melayani hawa nafsunya, Mbah Kliwon di sini bebas untuk meminta apa saja. Mbah Kliwon di sini menukar permintaan untuk mendapatkan kekayaan dengan menyerahkan 3 orang tumbal pengganti dari si tumbal terakhir. Kesepakatan pun di sini terjadi. Mbah Kliwon menyerahkan 3 orang anak dari almarhum Mbah Bowo untuk dijadikan tumbal. Terserah, kamu mau mengambil anak yang mana dulu. Yang jelas, anak-anak itu sudah memenuhi syarat untuk ditumbalkan. Mereka sudah kuberikan apa yang biasanya kamu berikan untuk memberi tanda kepada tumbal-tumbalmu. Aku rasa sekarang mereka sudah siap. Mereka sudah cukup menikmati apa yang kamu berikan untukku. Kenikmatan, kekayaan, sudah cukup kurasa mereka menikmatinya. Terserah, kapan waktunya kamu akan menjemput. Kematian-kematian anak-anak almarhum Mbah Bowo ini berbeda dengan kematian tumbal-tumbal yang lain. 4 orang anak dari Mbah Kliwon berbeda. Kematian 3 orang anak Mbah Bowo di sini kalau diingat-ingat sama Mbah Kliwon sangat memilukan dan menyayat hati. Beliau di sini awalnya ragu untuk menceritakan kepada saya karena tidak sanggup untuk diingat lagi oleh Mbah Kliwon. Tapi di sini saya mencoba untuk pelan-pelan, sedikit demi sedikit memujuk, menggali apa yang ingin saya dengar tentang kematian 3 orang anak sambung dari Mbah Kliwon ini. Dan setelah saya mendengar, saya tidak sanggup untuk membayangkan apa yang mereka rasakan dan apa yang sudah terjadi. Tumbal pertama yang dipilih oleh Ratu Siluman Kera adalah anak bungsu dari almarhum Mbah Bowo. Seorang bocah laki-laki yang usianya masih belasan tahun. Mbah Kliwon di sini mengatakan, awalnya beberapa hari sebelum bocah itu mengembuskan nafas terakhir, dia di sini tidak terlihat ada tanda-tanda yang kejadian mengerikan lah yang bakal terjadi kepada dirinya. Keceriaan bocah tersebut lebih-lebih dari hari-hari biasa itu terlihat. Bocah itu lebih dekat, lebih akrab lagi dengan Mbah Kliwon. Padahal Mbah Kliwon di sini sudah jutek, sudah ketus lah. Setiap anak itu mau mendekat, Mbah Kliwon di sini menghindar karena Mbah Kliwon tahu ini akan dijadikan tumbal dan usianya sudah tidak akan lama lagi. Tapi anak itu seakan-akan pengen dekat terus dengan Mbah Kliwon. Seakan-akan anak itu melihat sosok Mbah Kliwon ini adalah bapaknya sendiri, bapak kandungnya sendiri. Manja sekali anak itu sebelum kematiannya. Seminggu sebelum anak itu meninggal, anak itu pernah meminta sesuatu sama Mbah Kliwon. Namanya anak yang usianya masih belasan tahun. Anak-anak yang masih hobi main-main lah. Jadi setiap
apa yang dimiliki oleh temannya, pasti anak-anak yang usia belasan tahun itu kepingin untuk memilikinya. Dia pernah minta sama si Mbah Kliwon ini untuk dibelikan baju bola. Tapi Mbah Kliwon sama sekali tidak mau membelikannya. Mbah Kliwon selalu beralasan, "Bapak tidak ke pasar, tidak bisa Bapak beliin itu, tidak sempat, Bapak sibuk ngurus kebun." Tapi anak itu sama sekali tidak marah. Tapi setiap ketemu dengan Mbah Kliwon ditanya, "Pak, udah ada ndak baju bola untukku?" Mbah Kliwon selalu menjawab dengan ketus, "Ndak, Bapak belum sempat. Bapak ndak beliin untuk kamu." Tapi anak itu ndak marah, malah dia di sini melemparkan senyum sama Mbah Kliwon dengan mengatakan, "Yo wis, sesempatnya Bapak aja kalau Bapak ingat. Yo Pak yo, beliin aku baju bola." Itu terus yang dikatakannya sebelum beliau meninggal dunia. Dan kejadian yang menyakitkan bagi Mbah Kliwon ketika anak itu sebelum mendekati sakaratul mautnya. Anak itu terlihat sangat kesakitan sekali. Tubuhnya itu kejang. Tangannya ini tidak bisa dibuka. Karena ya menahan rasa sakit itu dikepal sama dia. Dibuka sama Mbah Kliwon ini tidak bisa. Saking kan kuat tenaga anak itu. Saking kan ya menahan sakit yang sangat luar biasa sekali. Di bagian urat lehernya ini kencang semua. Seakan-akan anak itu dicekik dan sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir di hadapan Mbah Kliwon, Mbah Kliwon mencoba untuk mendekati, untuk melihat kondisi anak itu. Anak itu malah ketakutan. Tidak seperti biasanya. Seminggu belakangan ini, anak itu manja sekali sama Mbah Kliwon. Tapi sebelum sakaratul mautnya, anak itu ketakutan. Dak, bu, dah aku ndak mau didekatin. Aku takut, Pak, sini Pak, aku takut Pak. Setiap Mbah Kliwon dekat, anak itu menangis ketakutan dengan mata yang menatap tajam sekali. Seakan-akan melihat Mbah Kliwon ini bukan sosok manusia, tapi sosok hantu. Mbah Kliwon di sini mulai melihat tanda-tanda kalau Ratu Siluman Kera itu sudah mendekati anak tersebut untuk mengambil nyawanya. Dengan ciri-ciri bagian urat lehernya itu pasti keluar semua biru-biru dan anak itu lehernya itu berputar ke belakang seperti ini, seakan-akan patah. Mbah Kliwon melihat anak itu kayak, mohon maaf sebelumnya ya, kalau digambarkan sama Mbah Kliwon, kalau ayam itu masih hidup, kepalanya kita puter kayak gini, terus dilepasin, ya kayak gitulah. Kejang-kejang, gelepar-gelepar, menahan kesakitan. Mbah Kliwon di sini menyaksikan sendiri, melihat sendiri dengan kedua bola matanya ketika anak bungsu dari almarhum Mbah Bowo menahan kesakitan. Sakit yang disebabkan Ratu Siluman Kera yang akan merenggut nyawanya akan diambil untuk dijadikan tumbal pesugihan Mbah Kliwon. Itulah alasan kenapa Mbah Kliwon enggan untuk kembali membuka kisah kematian anak-anak itu. Karena di saat ini, di saat Mbah Kliwon menceritakan kepada saya, baru dia merasa perih, sakit. Sedangkan ketika saat terjadi apa yang dilihatnya langsung, kejadian sebelum anak itu meninggal, pada saat itu Mbah Kliwon turut merasakan kesakitan yang sangat sakit sekali. Tapi walaupun beliau merasakan kesakitan itu, tapi Mbah Kliwon di sini sama sekali tidak kasihan dengan apa yang dirasakan oleh anak itu. Sama sekali dia tidak ada belas kasih. Yang ada di pikiran Mbah Kliwon cuma satu. Inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan putra bungsuku. Walaupun dia merasa sakit melihat penderitaan anak itu, tapi keegoisannya lebih mementingkan keselamatan anaknya. Beliau di sini seakan-akan menutup mata lah dengan apa yang terjadi. Meninggallah anak bungsu dari almarhum Mbah Bowo, anak sambung dari Mbah Kliwon.
Setelah anak itu dimakamkan, Mbah Kliwon di sini sama sekali tidak mengharapkan apa-apa, karena biasanya setelah tumbal dimakamkan, beliau akan mendapatkan sesuatu yang ditunggu-tunggunya, yaitu berlimpahnya hasil panen, rezeki yang datang ngucur aja deras mengalir, uang-uang seakan-akan mengejar ke Mbah Kliwon. Tapi setelah jenazah anak sambungnya ini, anak bungsu dari almarhum Mbah Bowo ini dimakamkan, semuanya biasa-biasa saja karena sesuai kesepakatan. Tumbal ini ditukarkan, Mbah Kliwon sama sekali tidak mengharapkan imbalan dari Ratu Siluman Kera, asalkan bisa ditukar. Itu aja udah menjadi sesuatu yang lebih bagi Mbah Kliwon. Dia sudah tidak mengharapkan harta pesugihan itu lagi. Dengan meninggalnya anak itu di rumah Mbah Kliwon dengan kematian yang sangat mengerikan sekali, di sini mulai timbul omongan dari warga-warga yang mengetahui kronologi kematian anak tersebut, yang mengetahui ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Kliwon. Mereka di sini mulai berpikir kalau Mbah Kliwon ini udah keterlaluan. Apa salah anak-anak dari almarhum si Bowo sampai-sampai ditumbalkan juga oleh si Kliwon? Ternyata hajat Kliwon menikah dengan janda almarhum Bowo ini bukan untuk mengayomi, bukan untuk menjaganya, tapi inilah keinginan sebenarnya dari Kliwon. Mulai di sini, di kehidupan sosial bermasyarakat, Mbah Kliwon semakin dikucilkan. Dan kecurigaan dari istri kedua dari Mbah Kliwon dengan kematian anaknya, ditambah lagi dengan cerita-cerita yang berkembang di desa, ini membuat istrinya dan kedua anaknya ini, mereka berpikir untuk meninggalkan rumah Mbah Kliwon secepat mungkin. Mereka takut kalau kejadian ini akan berkelanjutan menimpa kedua anaknya. Dan anak tertua dari almarhum Mbah Bowo, yang mana beliau adalah seorang anak laki-laki yang sudah dewasa. Beliau mencoba memberanikan diri untuk ngajak si Mbah Kliwon ini bicara empat mata, untuk membahas tudingan-tudingan dari warga yang mengatakan kalau adikku sengaja kau tumbalkan. Mbah Kliwon di sini mengatakan memang anak itu seorang anak pemberani. Tapi dari keberaniannya itulah Mbah Kliwon memutuskan untuk menumbalkannya terlebih dahulu untuk menjadi tumbal kedua. Padahal pada saat itu Mbah Kliwon mengatakan Ratu Siluman Kera belum memberi tanda-tanda akan meminta tumbal. Jadi dalam kurun waktu 1,5 tahun, ini kejadian kematian dari anak-anak almarhum Mbah Bowo ini memang menghebohkan, menggemparkan desa tersebut. Dan kematian anak pertama dari almarhum Mbah Bowo yang sengaja dipercepat oleh Mbah Kliwon. Mbah Kliwon di sini bercerita kepada saya, sajen-sajen sudah disiapkan, dupa sudah dibakar, tidak pernah selama ritual pesugihan dilakukan oleh si Mbah Kliwon, tidak pernah beliau melakukan ritual panggil atau ritual puja untuk memanggil Ratu Siluman Kera, itu tidak pernah sama sekali. Puluhan tahun sudah jalan pesugihan ini aku lakonin. Ini baru pertama ketika aku sudah kesal sekali dengan anak itu. Lancang, berani dia membuka aibku, menuduh aku seperti itu. Lalulah Mbah Kliwon di sini memanggil Ratu Siluman Kera, mengatakan, aku punya hajat, aku punya keinginan, dan Ratu Siluman Kera pun di sini dengan senang hati menerima persembahan dari Mbah Kliwon. Kematian anak pertama dari almarhum Mbah Bowo ini tidak berselang lama, cuman selisih 2 bulan. Kematiannya pun sangat mengerikan sekali. Ketika anak pertama itu sedang melakukan aktivitas sehari-harinya di perkebunan sawit. Pada saat itu dia sedang manen sawit, yang mana sawit peninggalan almarhum bapaknya. Ini usianya kan sudah tua. Jadi pokoknya itu tinggi-tinggi, yang mana untuk memanen atau menjatuhkan buah sawit dari pokok yang tinggi, petani-petani ini menggunakan alat yang dinamakan egrek. Egrek itu
seperti celurit, ya, lebih besar lah ukurannya dari celurit, namun ketajamannya sangat luar biasa sekali. Dengan mengandalkan ketajaman dari mata egre ini, petani-petani ya, menurunkan buah sawit dengan memotong bagian tampuk buah sawit yang menempel ke pokoknya. Namun ketika anak pertama dari almarhum Mbah Bowo sedang memanen sawit dengan menggunakan egre, yang mana anak ini sudah profesional dalam bidang untuk memanen sawit, dan kejadian ini juga boleh dikatakan sangat jarang lah, ya, langka lah bisa terjadi. Egrenya itu copot dan memancung leher dari anak pertama almarhum Mbah Bowo. Lehernya putus. Kematiannya sama sekali tidak diketahui oleh warga. Karena di lahan perkebunan sawit yang cukup luas, anak itu bekerja seorang diri. Tahu-taunya pas sore, bagian leher yang putus itu darahnya sudah menggumpal, darahnya itu sudah dihisap atau dikerubungi sama semut. Bau amis yang sangat menyengat sekali. Setelah kematian anak pertama dari almarhum Mbah Bowo dengan kecelakaan yang tidak lazim lah terjadi, warga di sini makin geram dengan tingkah laku dari si Mbah Kliwon ini. Sudah nyata, ya, semakin nyata dengan apa yang dilakukan Mbah Kliwon, sengaja menumbalkan anak-anak yang nggak bersalah, yang nggak ada sangkut pautnya dengan ritual pesugihan yang dilakukan Mbah Kliwon. Warga mulai berani untuk ngumpul-ngumpulin masalah. Mereka berniat untuk langsung melabrak, untuk menyelamatkan satu orang anak dari almarhum Mbah Bowo yang masih tersisa. Nah, karena Mbah Kliwon ini kan dia bersekutu dengan makhluk gaib, bersekutu dengan setan. Setan itu akan mengabulkan semua keinginan dari Mbah Kliwon asalkan setan itu diberikan sesajen, diberikan tumbal. Mbah Kliwon di sini membuat sebuah kejadian yang menggemparkan di desa tersebut. Fitnah arwah. Mbah Kliwon sudah dengar nih desas-desus kalau warga ini mau menyerang atau mau mendatangi rumah Mbah Kliwon untuk mengeluarkan paksa istri dari almarhum Mbah Bowo. Anak kedua dari beliau juga mau dikeluarkan karena takut akan menjadi tumbal lagi. Tapi mereka ini belum berani, masih ngumpulin massa. Di saat itulah Mbah Kliwon kembali mengandalkan kekuatan gaibnya, mengandalkan setan iblis yang dipelihara oleh Mbah Kliwon untuk memfitnah almarhum yang meninggal secara tragis. Anak itu sebenarnya ndak gentayangan, Mbah Kliwon bilang, tapi aku suruh demit yang kupelihara, kurcaci-kurcaci dari Ratu Siluman Kera, untuk menyerupai wujud anak itu, menakut-nakuti warga agar warga ini konsentrasi untuk istilahnya untuk menyusun kekuatan lah, memusuhi Mbah Kliwon ini terpecah karena teror yang disebabkan dari Mbah Kliwon. 3 hari setelah jenazah dimakamkan, mulai satu persatu rumah warga tadi diteror dengan sosok hantu yang kepalanya itu kayak mau putus, tinggal kecantol sama kulit aja. Berjalan dengan leher yang seperti latu-latu ya, goyang-goyang kayak gini dengan darah yang bercucuran. Bukan 1-2 orang warga yang melihat sosok penampakan itu. Setiap warga yang berniat untuk memusuhi Mbah Kliwon pasti akan melihat sosok tersebut. Di sini Mbah Kliwon sangat senang sekali. Karena tidak ada lagi warga yang berkumpul menyusun kekuatan karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah karena ketakutan. Teror yang disebabkan Mbah Kliwon ini berlangsung cukup lama. Sampai di mana tumbal terakhir dari anak almarhum Mbah Bowo diambil oleh Ratu Siluman Kera untuk menggantikan tumbal kelima. Waktu di sini terus berlalu. Jarak kematian dari anak-anak almarhum Mbah Bowo ini rentan waktunya cukup dekat, dalam 1 tahun 3-tiganya meninggal dunia. Kematian ketiga, ini permintaan dari Ratu Siluman Kera yang kembali mendatangi si Mbah Kliwon. Mbah Kliwon pun kaget, loh kok belum 1 tahun, bahkan tumbal yang leher putus
ini kan jaraknya masih dekat sekali. Kenapa tanda-tanda kedatangan dari Ratu Siluman Kera ini kok sudah ada? Beliau pun di sini mempersiapkanlah ya, tata cara untuk menyambut Ratu Pesugihan ini disiapkan. Dan setelah ritual selesai dilakukan, setelah Mbah Kliwon ini memuaskan nafsu dari Ratu Siluman Kera ini, Ratu Siluman Kera meminta tumbal itu diserahkan. Mbah Kliwon pun bertanya, kenapa dalam waktu yang berdekatan kok ya cepat sekali mau diambil? Apakah nanti tidak akan membahayakan aku kalau seperti itu? Ratu Siluman Kera mengatakan, ini bukan perjanjian yang sebenarnya. Nyawa-nyawa yang diambil dari anak almarhum Mbah Wowo ini tidak setara dengan tumbal yang sebenarnya. Ratu Siluman Kera mengatakan, kalau semuanya sudah lengkap, barulah kesempurnaan dari ritual pesugihan yang dilakukan Mbah Kliwon bisa mencapai ke titik tertinggi dan mencapai titik kesempurnaan yang sejati. Maksud kalimat dari Ratu Siluman Kera ini tetap mengarah ke tumbal kelima tadi, ke anak bujang, anak bungsu laki-laki dari Mbah Kliwon. Mendengar itu, Mbah Kliwon pun di sini ya terserah. Kalau mau ambil ya silahkan ambil. Terserah kapan mau diambil. Dan setelah malam itu Ratu Siluman Kera datang. Keesokan paginya anak itu sudah meninggal dunia. Meninggal saat sedang tidur. Ketika dibangunkan oleh ibunya, anak itu sudah tidak bernyawa lagi. Mbah Kliwon di sini semakin was-was, semakin ketakutan karena 3 tumbal yang disiapkan oleh Mbah Kliwon dalam rentan waktu 1 tahun sudah habis diambil oleh Ratu Siluman Kera. Siapa lagi yang akan aku tukarkan untuk menyelamatkan anak laki-lakiku? Itu yang ada di otak Mbah Kliwon. Siapa lagi kira-kira? Satu-satunya yang tersisa adalah istri dari almarhum Mbah Wowo. Wanita yang tidak ada kaitannya dengan ritual pesugihan yang dilakukan Mbah Kliwon turut menjadi tumbal. Kematiannya pun persis seperti kematian anak bungsu dari almarhum Mbah Wowo. Lehernya terputar ke belakang. Jarak kematiannya itu ini cuma berselisih beberapa bulan saja. Habis semua. Mbah Kliwon sekarang hanya tinggal seorang diri di rumah besar tersebut. Warga semakin geram, tapi warga tidak punya wewenang untuk mengusir Mbah Kliwon dari desa tersebut. Karena aset Mbah Kliwon menghidupi hampir sebagian warga desa. Banyak warga-warga desa yang bekerja sebagai pemupuk di sawitnya Mbah Kliwon, pemanen di kebun sawitnya Mbah Kliwon. Jadi kalau mereka ini terlalu frontal, mereka takut akan kehilangan mata pencariannya. Jadi warga desa lebih memilih untuk menjauhi dan menutup mata atas apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Kliwon. Nah, pas di 1 tahun setengah, pulanglah anak ini. Itu membuat kebahagiaan sekaligus ketakutan untuk Mbah Kliwon. Kenapa? Karena Mbah Kliwon sekarang sudah tidak punya tameng lagi untuk menyelamatkan anak itu. Kepulangan anak bungsu laki-laki dari Mbah Kliwon di sini membuat Mbah Kliwon semakin jantungnya tidak sehat. Semakin berdebar-debar, semakin memperhatikan tanda-tanda kedatangan Ratu Siluman Kera. Tapi belum terlihat tanda-tanda kedatangan Ratu Siluman Kera. Bahkan di sini sang anak mengatakan sama bapaknya, "Pak, udah, yuk ikut aku ke masjid. Sholatlah lagi Bapak. Tinggalkanlah apa yang sudah Bapak lakukan. Aku tahu Pak, tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku tahu semua apa yang Bapak lakukan." Ternyata anaknya si Mbah Kliwon ini tahu kalau dirinya dalam keadaan diincar oleh makhluk gaib untuk dijadikan tumbal. Beliau di sini mengatakan kepada bapaknya, "Aku pasrah Pak, kalau junjungan Bapak yang Bapak puja-puja, yang memberikan Bapak kekayaan, akan mengambil aku untuk menjadi tumbal seperti kakak-kakakku, seperti ibuku. Aku sudah ikhlas, aku pasrah.
Ya mungkin ini adalah takdir hidupku, tapi aku minta sama Bapak. Setelah ini berakhir, sudah Pak, sudah. Bapak akan hidup sebatang kara. Sudahilah Pak. Itu pesan dari anak bungsu dari Mbah Kliwon. Kata-kata itulah yang membuat Mbah Kliwon seakan-akan terhanyut dalam kegelapan. Setelah mendengar kalimat itu, Mbah Kliwon ini tidak merasa kalau kakinya ini nginjak ke bumi. Seakan-akan dia itu di ruang hampa, gelap, pengap, dan dadanya ini sesak. Karena apa yang ditutupi dari si anak kesayangan ini terbongkar juga, dan anaknya menyadari loh kalau dirinya akan mati menjadi tumbal bapak. Nah, Mbah Kliwon di sini mengatakan, lebih baik bapak yang mati daripada kamu yang mati. Bapak sudah berupaya, makanya bapak suruh kamu pergi jauh-jauh. Pergilah, pulang ke kampung, jangan di sini lagi. Mudah-mudahan di sana kamu bisa terhindar dari gangguan makhluk gaib yang mengincar kamu, Nak. Tapi apa kata anak Mbah Kliwon? Pak, lebih baik aku mati, Pak, daripada aku membiarkan Bapak sebatang kara tinggal di desa ini. Di tengah hujatan-hujatan warga-warga desa yang sudah mulai membenci Bapak. Aku tidak sanggup, Pak. Aku tidak sanggup. Mungkin belakangan ini Bapak berpikir aku ninggalin Bapak. Enggak. Aku adalah di sekitaran sini. Bapak aja yang tidak tahu aku di mana. Aku selalu memantau keseharian Bapak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Semua yang akan terjadi itu adalah tanggung jawabku. Aku nggak bakal menghindar dan tidak akan membiarkan Bapak seorang diri. Kalimat itu membuat air mata Mbah Kliwon jatuh ke dalam, bukan menetes keluar. Dalam sekali makna yang diucapkan anak bungsu dari Mbah Kliwon. Awalnya yang tadinya Mbah Kliwon ini tidak peduli sebenarnya dengan semua yang sudah terjadi. Dia hanya berpikir, ya udahlah, udah terjadi, udah mati, ya udah. Untuk apa dipikirin lagi? Yang penting yang hidup sekarang yang harus diselamatkan. Cuman itu yang ada di pikirannya. Tapi setelah mendengar kalimat yang sangat bermakna lah, kalimat yang penuh arti itu membuat Mbah Kliwon ini ingat satu persatu kejadian ketika anak-anaknya meninggal, ketika istrinya meninggal, bahkan kejadian-kejadian yang baru terjadi, anak-anak dan istri dari almarhum Mbah Bowo meninggal dunia. Dan apa yang terjadi akhirnya, sahabat? Kepasrahan, keikhlasan seorang anak untuk menyelamatkan orang tuanya. Ini memang tidak seperti akhir di film India yang jagoannya kalah dulu terus menang belakangan. Enggak. Anak laki-laki itu sudah memasrahkan dirinya bukan kepada demit pesugihannya, bukan. Pendapat saya nih, tapi beliau memasrahkan diri kepada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Takkan mati sebelum ajal. Ajal datang. Itu bukan dari demit pesugihan, tapi janji yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Hari-hari dilalui anak itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dan yang seharusnya ketakutan kan anak ini, karena akan diincar menjadi tumbal. Tapi Mbah Kliwon yang lebih ketakutan. Nah, anak yang sudah pasti akan mati jadi tumbal, ini yang memberikan semangat untuk bapaknya untuk bertahan hidup. Kok kenapa bapak yang takut? Kalau bapak takut, seharusnya dari awal-awal bapak sudah ketakutan. Kok malah sekarang bapak ketakutannya? Sudah tidak ada artinya lagi, Pak. Sudah tidak ada gunanya lagi. Terus ya, anak ini sebelum akhir hayatnya membimbing bapaknya untuk bertobat. Tapi di sini masih kekeh. Mbah Kliwon ini masih kekeh untuk mencari tumbal selanjutnya untuk menggantikan tumbal terakhir ini. Tapi langkahnya itu sudah mati. Sudah tidak ada lagi yang mau dekat dengan Mbah Kliwon, dan
Ratu Siluman Kera sudah tidak mau digantikan dengan tumbal yang lain lagi. Ratu Siluman Kera mengatakan kepada Mbah Kliwon, tutup sudah ritual pesugihan ini dengan tumbal kelimamu. Untuk mencapai titik tertinggi dari ritual, kamu harus menghabisi semua anak-anakmu. Itulah bayaran dari kekayaan yang aku berikan. Sudah tidak ada negosiasi lagi. Dan hari-hari mendekati kematian anak bungsu dari Mbah Kliwon. Ini membuat Mbah Kliwon sangat ketakutan, sahabat-sahabat. Bahkan sampai ketika Mbah Kliwon duduk dengan saya menceritakan kisah ini, Mbah Kliwon masih dihantui oleh sosok anak tersebut. Yang mana, kalau menurut saya, itu bukan hantu atau arwah dari anak bungsunya yang mati jadi tumbal pesugihan, bukan. Tapi Mbah Kliwon ini dihantui oleh ketakutannya. Sebelum anak bungsu dari Mbah Kliwon meninggal dunia, Mbah Kliwon di sini seakan-akan bermimpi tapi nyata, dibilang nyata, tapi Mbah Kliwon tidak dapat berbuat apa-apa di kejadian tersebut. Mbah Kliwon berdiri di depan rumahnya, melihat ada arak-arakan kurung batang atau keranda, yang mana keranda tersebut digotong oleh beberapa anak-anak muda. Anak Mbah Kliwon meninggal 4. 2 meninggal masih dalam keadaan balita lah ya. 1 umur 4 bulan, yang 1 keguguran. Ya, yang 1 meninggal sudah dewasa, yang 1 sudah dewasa juga. Ditambah lagi 3 tumbal, anak Mbah Bowo 3. Jadi yang dilihat oleh Mbah Kliwon pada saat itu, kurung batang itu digotong oleh pemuda-pemuda dan pemudi. Di bagian depan, Mbah Kliwon melihat anaknya yang perempuan menggotong kurung batang tersebut. Di bagian tengah diisi oleh anak dari Mbah Bowo, dan di bagian belakang itu diisi anak Mbah Bowo. Istri pertama dari Mbah Kliwon itu memegang payung untuk memayungi sosok yang duduk di atas kurung batang tersebut. Dan istri dari Mbah Bowo ini berjalan di depan keranda menaburkan sesuatu entah apa, seperti beras kunyit yang dilihat oleh Mbah Kliwon. Mereka berjalan menuju masuk ke dalam rumah besar Mbah Kliwon. Yang duduk di atas keranda itu adalah Ratu Siluman Kera, sedang duduk agung di atas keranda tersebut. Iring-iringan kurung batang yang membawa Ratu Siluman Kera masuk ke dalam rumah Mbah Kliwon, masuk ke dalam kamar anak bungsu dari Mbah Kliwon, dan keluar membawa anak bungsu dari Mbah Kliwon. Anak itu duduk bersanding dengan Ratu Siluman Kera di atas kurung batang. Mbah Kliwon sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah saja tidak bisa, teriak aja tidak bisa. Dia hanya dapat menyaksikan apa yang terjadi. Sekilas terlihat wajah anak bungsu dari Mbah Kliwon ini berpaling, buang muka dari tatapan bapaknya dengan tatapan yang sedih sekali. Raut wajahnya menggambarkan kesedihan yang sangat mendalam sekali. Tapi ketika Mbah Kliwon terbangun dari mimpinya, di tengah malam itu Mbah Kliwon masuk mengecek ke dalam kamar anak bungsu laki-lakinya, melihat kalau anak bungsu laki-lakinya itu sedang berbaring di atas tempat tidurnya terlentak dengan tangan yang berada di bagian dengkul atau di bagian paha dengan raut wajah yang tersenyum. Awalnya Mbah Kliwon berpikir kalau anaknya tidur, jadi dibiarin sama Mbah Kliwon. Pagi ditunggu kok anak ini tidak bangun. Biasanya subuh bangun sholat, jam 7 diintip kok masih tidur. Barulah di sini Mbah Kliwon ngecek, ternyata anak itu sudah tidak bernyawa lagi, dengan meninggalkan senyum di wajahnya yang sudah putih pucat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian anak Mbah Kliwon pelengkap menjadi tumbal kelima dari ritual pesugihan Dewi Ratu Siluman Kera, menutup
ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Kliwon. Mbah Kliwon sudah mendapatkan kesempurnaan kejayaan dalam pesugihannya. Sampai mati Mbah Kliwon tidak bakal kehabisan duit. Itu janji dari Ratu Siluman Kera. Tapi kematian anak bungsu dari Mbah Kliwon ini berbeda sekali dengan tumbal-tumbal yang lain. Sedangkan tumbal-tumbal yang lain ini kesakitan, tapi anak bungsunya ini meninggal tanpa ada tanda-tanda apapun. Bahkan di sini meninggalkan senyum. Itu yang membuat Mbah Kliwon jatuh, menangis, dan tidak bisa lagi berkata apa-apa. Beliau di sini sudah pasrah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa sesuai dengan apa yang sering dikatakan oleh anaknya. Sudah, Pak, Bapak jangan sedih, Bapak jangan takut. Aku akan menyelesaikan tugasmu. Aku akan mati, tapi aku bukan mati menjadi tumbal pesugihan. Aku mati atas ketentuan dari Sang Penciptaku. Dia tahu, dia yakin kematian itu pasti akan datang, dan dia pasrah akan ketentuan itu. Dia tidak mau berpikir yang aneh-aneh, dia mengikhlaskan dirinya, dan itulah akhir riwayatnya, meninggalkan senyum untuk bapak yang sedang terluka. Habis sudahlah anak-anak dari Mbah Kliwon. Habis sudahlah orang yang perhatian peduli dengan Mbah Kliwon. Setelah kematian anak bungsu, mulai di sini Mbah Kliwon berpikir untuk bertobat. Tapi beliau ini menjalankan taubatan itu tidak sanggup. Karena sampai ketika Mbah Kliwon duduk di samping saya, beliau masih mengatakan kalau anak-anaknya itu masih ada di rumah itu. Terlebih lagi anak-anak dari almarhum Mbah Bowo. Anak-anak itu masih sering berbisik di telinga Mbah Kliwon. Anak-anak itu selalu berkata, "Tolong, Pak, tolong, Pak. Tolong lihat kami di sini, Pak. Kami sakit, Pak." Bisikan itu terus didengar oleh Mbah Kliwon. Seakan-akan bisikan itu nyata, seakan-akan Mbah Kliwon bisa melihat penyiksaan yang dilakukan Siluman Kera terhadap tumbal-tumbal yang sudah diberikan Mbah Kliwon. Kelima orang anaknya, istrinya, anak-anak Mbah Bowo. Dari pandangan Mbah Kliwon, dia mengaku, dia merasa, dia dapat melihat anak-anak itu sedang tersiksa. Itulah alasan Mbah Kliwon yang membuat dirinya belum bisa untuk bertobat. Dalam kebimbangannya, dalam belenggu rasa bersalah, ya, dihantui rasa bersalah yang sangat membebani pikiran dan kehidupannya, Mbah Kliwon di sini sudah tidak tahu lagi kapan siang, kapan malam, kapan hari Senin, kapan hari Minggu. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan ini. Sampai-sampai perkebunan sawit yang beliau miliki ratusan hektar itu sudah tidak terurus lagi. Siapa yang mau panen, ambil. Mbah Kliwon sudah tidak pernah keluar rumah lagi. Kalau butuh duit, jual apa yang ada. Sampai-sampai ketika saya datang ke rumah beliau, rumah besar itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Bahkan beberapa daun pintu atau daun jendela yang ada di rumah itu sudah dibuka Mbah Kliwon untuk dijual, untuk makan. Ratusan hektar perkebunan sawit dari Mbah Kliwon. Ini sengketa. Ratusan hektar perkebunan sawit yang beliau miliki, yang surat-suratnya dipegang oleh Mbah Kliwon, ternyata dibeli Mbah Kliwon ini dari tangan ketiga. Tanah itu, perkebunan sawit itu sudah dijual ke orang pertama. Namun di sini, orang yang menjual ini kembali menjual lahan perkebunan itu ke orang kedua, yaitu si Mbah Kliwon. Sesuai kata pepatah ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah yang dinamakan karma. Di saat Mbah Kliwon merasakan kalau kehidupannya dihantui rasa bersalah, permasalahan-permasalahan yang tidak
selama ini tidak ada lah di kehidupan Mbah Kliwon, ini mulai berdatangan. Yang dibanggakan Mbah Kliwon, ratusan hektar perkebunan sawit yang dibeli dari hasil pesugihan ini ternyata habis semua tanpa ada sisa. Makanya dari itu, untuk makan, Mbah Kliwon ini menjual apa yang ada di rumahnya. Satupun warga desa sudah tidak ada yang respect, peduli dengan Mbah Kliwon. Mati-matilah sana. Orang-orang yang datang ke tempat Mbah Kliwon, orang-orang yang bertamu, berkunjung ke rumah Mbah Kliwon, itu tidak lain, tidak bukan, hajatnya cuma satu. Menanyakan di mana Mbah mengambil pesugihan. Cuman itu. Makanya setiap orang yang datang ke rumah Mbah Kliwon, ini pasti disinisin sama tetangga-tetangga Mbah Kliwon. Pastilah kalian itu satu geng, termasuk saya. Ketika sampai, adalah tetangga-tetangga dari Mbah Kliwon, ya saya tegur, Pak, Bu, sama sekali enggak jawab, buang muka. Loh, kok kayak gini reaksinya, saya bilang. Nah, saya tanya sama Mbah Kliwon, ya wajarlah kamu kesini. Pastilah anggapan orang kamu kesini ingin meneruskan ritual pesugihan yang kulakukan. Sudah terbukti, aku sugih, kaya. Setiap orang yang datang ke sana untuk menanyakan di mana Mbah tempat pesugihan yang Mbah lakukan, beliau sama sekali tidak mau membukanya. Itulah janji Mbah Kliwon. Karena beliau tidak mau kejadian yang terjadi di dirinya terulang lagi. Nah, sekarang titik balik di kehidupan Mbah Kliwon yang usianya sudah senja sekali. Beliau bingung untuk tobat. Sampai-sampai beliau bertanya sama saya, Mas, gimana Mas cara untuk tobat? Saya pun di sini tidak bisa menjawab. Gimana cara yang tepat untuk bertobat? Yang saya katakan kepada Mbah Kliwon cuma satu kalimat. Mbah salah bertanya. Tempat bertanya yang tepat, yang benar itu adalah ulama ustadz. Bertanyalah sama ustadz, sama ulama-ulama yang ada di sekitar kampung sini. Jawaban-jawaban dari beliau lah yang Mbah butuhkan. Jangan bertanya kepada saya, karena saya pun di sini masih awam sekali pengetahuan tentang hal itu. Cuman satu pesan yang saya sampaikan kepada Mbah Kliwon. Pegang janjimu Mbah. Jangan kamu menjadi, istilahnya menjadi influencer lah untuk warga-warga sini, ya, warga-warga yang bertanya di mana tempat kamu melakukan pesugihan, kamu bilang-bilang sama orang. Karena kalau kamu ingin bertobat, kamu harus menutup rapat agar tidak ada orang yang terjerumus lagi ke dalam ritual pesugihan ini. Mbah Kliwon berjanji, memang itu tekadku. Sebelum mengakhiri pembicaraan saya dengan Mbah Kliwon, saya di sini bertanya, karena saya kan ketika mendengarkan cerita dari Mbah Kliwon, saya pun sambil menganalisa. Mbah bilang setelah tumbal kelima, tumbal penutup, ritual pesugihan yang Mbah lakukan sudah sampai ke puncaknya. Sampai mati Mbah ndak bakal kehabisan duit. Loh kok sekarang Mbah bilang itu barang-barang di rumah sampai daun jendela dijual cuma untuk makan, terus lahan perkebunan sawit Mbah bermasalah, sengketa. Piye Mbah? Saya bilang, kok bisa kayak gitu? Mbah Kliwon mengatakan, itu salahku. Aku yang sudah tidak mau melayani nafsu dari ratu siluman kera itu lagi. Dan tidak sanggup lagi aku. Aku merasa percuma. Ya biarlah aku hidup kayak gini. Ya mungkin rumah inilah yang akan menguburku di sini. Itu yang dikatakan Mbah Kliwon. Dia sudah tidak peduli lagi. Setiap ratu siluman kera itu ingin membagi harta kekayaan, ingin memberikan kemakmuran untuk Mbah Kliwon. Kan ada satu ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu. Melayani hawa nafsu ratu siluman kera. Tapi Mbah Kliwon tidak menyiapkan sajian, tidak mau bersetubuh dengan ratu siluman kera itu lagi. Dia merasa percuma, tidak ada apa-apanya lagi sudah. Ya udah, aku tidak mau lagi. Terserah, kamu mau kasih harta, kasih. Kalau tidak ya, aku tidak peduli. Itu yang dikatakan Mbah Kliwon. Nah, jadi saya boleh katakan di sini, Mbah Kliwon ini dalam kebimbangan saat ini, sahabat-sahabat. Yang mana ritual pesugihan yang dilakukannya ini dilakukan secara sadar, ya dilakukan memang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan di akhirnya Mbah Kliwon ini melepaskan sesuatu yang sudah dipercaya, diyakininya dengan keputusasaan atas kesalahannya sendiri. Makanya beliau ini terombang-ambing di dalam kehidupan ini.
rasa-rasa mau tobat malu, takut, ya, rasa-rasa bersalah ada, dihantui dari kematian-kematian anak-anaknya, ya, membuat Mbah Kliwon di sini menjadi lebih jauh lagi tenggelam dalam kegelapan. Jadi di akhir video ini ya, saya ingin meminta sahabat-sahabat semua, marilah sama-sama kita doakan Mbah Kliwon yang usianya sudah sangat senja sekarang ini. Ya, kita doakan agar beliau dapat menemukan jalannya, jalan kembali ke jalan yang sesungguhnya, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu taubat selebar-lebarnya karena setiap kesalahan. Walaupun beliau sudah menduakan Tuhan, bersekutu dengan makhluk gaib, tapi hablum minan nas, hablum minallah. Urusan Mbah Kliwon dengan Tuhannya, urusan Mbah Kliwon dengan manusia ya itu sebatas dengan manusia. Tapi urusan Mbah Kliwon dengan Allah, dengan Tuhannya, ini kita tidak ada yang tahu. Apakah Mbah Kliwon dapat diampuni dosanya? Itu adalah sebuah misteri. Namun jalan untuk Mbah Kliwon bertobat, ya ini sekarang sudah mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kami sharing, Mbah Kliwon di sini sudah mau bertanya kepada saya gimana caranya. Nah, itu sudah ada satu satu kemajuan lah untuk Mbah Kliwon ini bisa keluar dalam kegelapannya. Karena setiap ada pertanyaan pasti ada niat. Ya, semoga niat Mbah Kliwon ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan selebar-lebarnya pintu taubat. Mari sama-sama kita mendoakan Mbah Kliwon. Dan ingat, kisah ini saya bawakan, saya sajikan untuk kita ambil hikmahnya. Saya melihat tubuh dari Mbah Kliwon ya menyedihkan. Kurus kering, ya, tatapan mata yang penuh penyesalan. Nah, jadi itulah akhir sebuah kisah misteri di balik kehidupan. Misteri di balik kehidupan yang dapat saya tuangkan di dalam kisah ini adalah titik balik kehidupan dari Mbah Kliwon dan kejadian kematian anak dari Mbah Kliwon yang bungsu ini. Itu adalah misteri di dalam kehidupan. Karena setiap umat yang memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut harimau atau mulut buaya pun di depan kita akan merasa itu adalah tempat yang ternyaman untuk kita bersandar. Karena rasa takut, rasa sakit yang mungkin kita rasakan itu sudah tidak kita rasakan lagi karena semuanya sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita pasrah, Allah memberikan pertolongan, ya, rasa sakit yang akan kita rasakan ini dihilangkan. Itulah yang terjadi kepada anak bungsu dari Mbah Kliwon. Keyakinan atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran. Pasrah itu bukan menyerah, tapi pasrah bersandar kepada tiang aras. Kekuatan yang sesungguhnya di muka bumi ini. Subhanallah. Keyakinan seorang pemuda yang membuat saya iri. Membuat saya ingin semakin belajar lagi untuk mendapatkan kepasrahan, memasrahkan diri kepada Sang Ilahi. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri di balik kehidupan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah kata dalam penyampaian video ini. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.